Halo sahabat YouTube semua, kembali lagi dengan saya di Musik Ngobrol Itu Asik. Hari ini saya bersama teman lama, Aryo, ada di sebelah saya. Saya diajak ngopi sebenarnya sama Aryo, tapi kebetulan juga akhir-akhir ini Aryo membawa sebuah permainan baru gitu yang membuat saya jadi pengen ngobrol sama dia. Ini kebetulan kita ada di gelah kopi ya? Kopi. Gelah kopi. Gelahku, Gelahmu. Ya, asik. Jadi buat teman-teman yang ada di seputaran Denpasar, coba datang ke sini. Benar nggak? Ini nih rekomendasi Aryo nih. Iya, karena punya temen nih, kebetulan. Kebetulan punya teman katanya. Teman, jadi Ya kita sekalian nongkrong di promosi sini. bantu teman juga. Ya, benar Pak. Wah, mantap. Terima kasih buat Gelah Kopi yang sudah mau meminjamkan tempatnya untuk kita musik hari ini. Nah, Aryo gimana kabarnya Aryo? Oh, baik Pak, sehat. Wih. Ya. Terus apa namanya? Saya lupa nama aslinya. Siapa sih nama lengkapnya Aryo? Oh, nama lengkapnya panjang sekali Pak. Waduh. Nama saya Ikomang Arya Wira Suryawan. Komang Wira Arya Suryawan. Ikomang Arya Wira Suryawan. Dia ini adalah salah satu mahasiswa keguruan Ya, di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dulu ya. benar. Tamat tahun berapa nih Aryo? Saya tamat tahun 2014. 2014. Wah. Ya. Nah sekarang ngajar apa enggak nih? Sekarang ngajar bisnis dan organisasi. Wah, bisnis, kalau bisnis saya tahu nih. Karena kita sempat ngobrol masalah apa namanya tuh pembuatan pakaian atau garment ya. Iya, benar. Masih jalan nih bisnisnya? Masih Pak, ya itu kan karena Pak Surya juga Ya. ini memberikan masukan sehingga bisa jalan sampai sekarang. Walaupun di suatu kondisi pandemi seperti ini. Apa nih nama gininya bisnisnya? Bisnisnya AWS, ngambil dari nama saya sendiri, Arya Wira Suryawan. Jadi saya iya. singkat AWS Konveksi. AWS Konveksi. Jadi buat kalian yang mau bikin baju, ini spesialis untuk baju olahraga apa? Ya, Bebas semua produk nih. di awalnya kita spesialis olahraga. Awalnya? Tapi ya awalnya, tapi lama-kelamaan ada orderan baju, kaos dan sebagainya, celana pun kita siap layani. Sikat semua lah. Sikat semua, ada peluang. Oke, mantep nih. Jadi istilahnya walaupun kita di keguruan, Iya benar. tapi jiwa bisnis nggak boleh mati ya. Entrepreneur tuh harus Entrepreneurnya nggak jalan. boleh mati ya, benar. Nah Aryo, akhir-akhir ini tak lihat kamu menghasut teman-teman saya nih Aryo dengan olahraga yang kau tunjukkan itu tuh. Iya. Itu saya kira itu main tenis, tapi kok lapangannya bukan tenis ini. Main bulu tangkis tapi raketnya aneh nih. Ini olahraga apa nih sebenarnya Aryo? Ini olahraga pickleball Pak, dari Amerika. Apa? Pickleball? Pickleball. Pickleball? Iya, Dari Amerika? dari Amerika. Nah Aryo nih tahu olahraga ini dari mana sih sebenarnya? Kebetulan dari teman juga yang bermain seperti itu, sama seperti Pak Surya melihat, wah ini permainan apa nih. Jadi karena saya penasaran, saya datangi, kebetulan saat itu di Gianyar. Nah, saya datangi, kemudian saya ikut main, wah saya tertarik karena untuk melakukannya gampang sekali untuk mainnya. Nah ini kombinasi antara bulu tangkis, tenis meja, sama tenis lapangan. Oke. Gitu. Wah ternyata ada olahraga baru yang namanya pickleball. 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 Kalau Aryo di sini di pickleball ini udah berapa tahun Aryo? Untuk pickleball sendiri di Indonesia baru 2 tahun Pak. Baru Baru 2 masuk tahun. 2019. Kemudian untuk ketua umum pusat di Indonesia baru terpilih tahun lalu, akhir tahun. Kemudian di Bali masuk baru 4 bulan Pak. Wow. Ya 4 bulan, dan kebetulan saya baru mengenal tidak lama, 3 bulan baru mengenal. Wah ternyata sobat musik semua, pickleball ini adalah olahraga yang fresh banget. Fresh sekali, fresh. Wah. Nah, bisa nggak Aryo nih jelaskan sedikit tentang entah itu peralatan, cara bermain olahraga ini biar sobat-sobat musik saya yang lagi nonton ini biar tahu juga, biar punya wawasan, siapa tahu tertarik bergabung kan gitu ya. Jadi pickleball ini seperti yang saya bilang tadi, kombinasi dari tenis lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis. Meja dan bulu tangkis. Kemudian perlengkapannya itu pedal. Pedal itu kalau di bulu tangkis Raket. raket, ya. Pedal namanya. Pedal. Oke. Kemudian net yang biasa net. Ya. Kemudian lapangannya itu menggunakan lapangan
bulu tangkis. Ukurannya 8 bulu tangkis. Ukurannya 8 bulu tangkis. Tapi tingginya net sama apa gimana? Tingginya net itu 92 cm. Oh, berarti dia itu Di untuk bawah. nettingnya mengikuti tenis lapangan. Raket mengikuti badminton. Pingpong. Oh, pingpong. Pingpong, iya. Lapangannya baru ke badminton. Iya. Seperti itu. Ini soalnya saya lihat seru banget nih di story WA-nya, saya lihat habis itu di Instagramnya. Ini teman-teman banyak yang ikut juga, teman-teman saya benar. kayak si Urip, siapa namanya? Urip bener Urip, ya. Di situ beberapa juga terlihat, wah seru nih, saya kayaknya mulai tertarik nih Aryo. Iya, harus Pak. Nah, kalau di Bali sendiri nih Aryo, olahraga ini sudah tersebar luaskah atau masih tidak terlalu terkenal nih Aryo? Apa gimana? Nah, untuk di Bali masih kita mengembangkan. Di Bali sudah ada di 3 kabupaten kota, ada di yang pertama di Buleleng, kemudian ke Gianyar, Ya. di Denpasar saya membawa untuk pertama kalinya. Kemudian rencana kita akan ke Kelungkung, Tabanan, dan Bandung. Setelah itu baru kita mengajukan administrasi ke KONI provinsi supaya diakui dan kita bisa mempertandingkan. Mungkin itu nanti di tingkat Porsonijar ataupun di Porprov. Wah, ternyata Itu. visi dan misinya udah ya. jelas banget ini. Pickleball, bisa disebut pickleball Bali ya? Pickleball Bali. Pickleball Bali, waduh, luar biasa. Semoga cepat pickleball Bali berkembang seperti olahraga-olahraga baru yang Iya, masuk ke Bali masuk ya. ke Bali. Seperti banyak sekali kemarin ada John untuk Muay Thai. Iya, Muay Thai. Habis itu ada woodball, tapi saya belum sempat ngobrol-ngobrol. Tapi Arya juga main woodball dulu. Saya juga atlet woodball sebelumnya. Sebelumnya woodball Sebelumnya kan? woodball. Ah, ini diembat semua olahraga diembat sama dia nih. Di petangki juga. ikut. Petang. Petang. Petang itu olahraga dari Prancis. Dari kalau nggak Prancis, salah. ya. Wah, Gitu. berarti sekarang Arya fokus untuk mengembangkan pickleball. Iya. Untuk Pickleball sekarang. apa pickleball nih? Biar Pickleball. saya- Pickleball. Oh, pickleball. Wah, ini bajunya udah dipakai. Pickleball. Ya sementara mengembangkan itu, tapi tetap kita fokus untuk Porprov tahun depan. Karena saya di Denpasar ditunjuk sebagai asisten pelatih di cabang olahraga petangki. Oke. Nah, Aryo, wah ini minum. Sebelum kita lanjut nih Aryo, Oke. ada minuman sedikit kita biar nggak haus dah. Makasih Pak ya. Nah, kita akan cobain ini namanya apa namanya Pak ini? Oh, green tea latte. Wih, ini gila sih, ini seger banget. Jadi kalau kalian datang ke Gelah Kopi, ini sih recommended nih. Ya. Kalau Arya tuh minum apa deh Arya? Ini cappuccino. Oh, memang pecinta cappuccino. Ya, kebetulan suka kopi, ya cappuccino pilihan saya. Soalnya saya nggak terlalu Nggak terlalu pecinta ya. kopi. Oke, no problem. Jadi kebetulan di sini ada green tea latte. Saya pesen, ternyata enak banget. Gelah Kopi. Keren. Nanti buat kalian yang ingin tahu di mana lokasinya, saya akan taruh di deskripsi. Cek langsung di sana dan jangan lupa datang ke sini. Oke? Nah, saya mau lanjut ngobrol sama Arya lagi tentang pickleball ini. Saya penasaran banget tentang pickleball ini. Kalau di apa namanya di Indonesia ini, pickleball ini udah memiliki apa istilahnya struktur atau organisasi yang paten nggak sih Arya? Sudah Yang resmi lah gitu. sudah resmi. Tahun lalu sudah resmi, akhir tahun itu sudah ada penunjukan ketua umum pusat itu dari rektor UNESA itu Profesor Dr. Nur Hasan. Nur Hasan Iya. dari UNESA. Langsung Bapak Rektornya yang memimpin Waduh, sebagai ketua umum untuk pertama kalinya di pickleball. pickleball. Berarti ini memang nanti jenjangnya yang diinginkan pickleball ini kayak tadi dibilang Arya bisa dipertandingkan di tingkat sekolah dulu lah. Sekolah dulu pelajar. Habis itu kemudian siapa kabupaten. tahu masuk Porprov juga. Iya, betul. Kan itu tujuan utama. Tujuan. Dan ya siapa tahu juga ada di PON nanti Ya, muncul kan. PON. Ya kan? Nah, jadi buat teman-teman yang ingin berprestasi
nggak tahu sih apa sih bakat saya. Coba aja gabung sama pickleball, siapa tahu di sana apa namanya istilahnya hokinya kan gitu. Oke, ya, dapat ke chemistry siapa tahu Iya, ya. siapa tahu. Kan kita siapa salahnya mencoba ya kan. Betul. Ini olahraga ini memiliki rentan umur apa siapa saja bisa memainkan olahraga ini, Arya? Untuk saat ini semua usia bisa bermain, ya dari usia dini sehingga lansia bisa bermain. Usia dini ini maksudnya di atas 10 tahun apa Di bawah 10 tahun. 10 tahun di bawah 10 tahun bisa bermain sampai lansia. Berarti sangat aman sekali untuk anak-anak. Sangat aman sekali untuk usia dini, sangat aman sekali. Wah, kalau ini dikembangkan, saya kan berangan-angan, Arya juga berangan-angan ya. Kembangkan di sekolah-sekolah, kayaknya ini bagus banget ya. Bagus sekali karena banyak komponen biomotorik yang bergerak untuk anak-anak, khususnya apalagi untuk orang dewasa. Ini durasi main, jika kita durasi main 1 jam itu bisa membakar 1000 kalori, Pak. Wah. Itu 1 jam, belum kalau kita main rally-nya panjang 2 jam itu ya bisa 1200 sampai 1500. Ini nih ngomong-ngomong masalah durasi nih, dalam pertandingannya nih, Ya. apakah ada durasi tertentu dengan poin kah? Apakah dengan waktu kah atau gimana nih, Arya? Untuk sistem pertandingan menggunakan poin, Pak. Menggunakan poin? Menggunakan poin seperti poin badminton yang zaman dulu yang masih Oh 30 itu, apa namanya, bukan relaynya? bukan rally, ya. Yang bergantian? Yang bergantian, benar. Seperti Wah, itu. Seperti itu? Ya. Jadi dia poinnya sampai berapa maksimalnya? 11 kali 3 babak. 11 kali 3 Ya, babak? si bos. Nah, bolanya sendiri nih? Untuk bola terbuat dari plastik yang dimana itu ada bolong-bolongnya, ya. Bolong-bolongnya itu sekitar 30 sampai 40 bolong. Lubangnya ya? Lubangnya, sehingga untuk dimainkan di outdoor pun tidak masalah. Oke. Seperti itu. Nah, cara bermainnya nih gimana nih? Apakah kayak main bulu tangkis apa kayak main tenis? Tenis lapangan atau tenis meja nih? Saya masih gitu ya. masih meraba-raba bingung ya. dan sangat tertarik nih. Ingin tahu tentang pickleball ini. Untuk cara bermainnya, untuk mencari poinnya Ya, hampir mirip seperti badminton. ya seperti tadi. Kemudian untuk servisnya itu kita harus memantulkan bola ke bawah terlebih dahulu seperti Table tennis? Ya, betul, tenis meja. Kemudian yang membedakan untuk bulu tangkis itu netnya saja. Netnya di bawah seperti tenis. Oke. Gitu. Kemudian sistemnya untuk single rally, untuk double tidak rally. Oke, wah ini udah sedikit demi sedikit terkuak lah tentang permainan pickleball itu. Kalau Arya sendiri nih, selama ikut pickleball, udah pernah nggak ikut kegiatan atau turnamen-turnamen atau kejuaraan-kejuaraan? Untuk kejuaraan sendiri di Bali belum pernah mengikuti. Kemarin ada kejurnas, hanya kami mengirim 3 pelatih untuk wasit juri. Oke. Oh berarti di Bali memang belum ada atletnya. Belum ada atletnya. Dan Ariel salah satu atlet dan nantinya akan menjadi pelopor ya. Iya betul. Untuk yang kemarin saat kejurnas itu juga dibarengi dengan pelatihan wasit. Saya termasuk juga ikut berangkat untuk dilatih sebagai wasit nasional. Oke. Nah, setelah dari sana barulah saya mengembangkan di Denpasar. Kemudian sampai saat ini ada bibit-bibit atlet yang muncul. Wah. Itu dari teman-teman sendiri mengajak anak didiknya, karena teman-teman saya banyak juga yang antusias. Wah. Karena mudahnya permainan ini. Seperti itu. Sudah menyenangkan, menyehatkan. Kalau ini benar-benar tembus jadi porprov kah, jadi apa namanya turnamen-turnamen di sekolah kah? Ini bisa menjadi sebuah prestasi juga buat Iya, betul. anak-anak usia dini ya, Arya. Betul, Pak. Nah, kalau menurut Arya sendiri nih, pengembangan olahraga ini di Bali ini sudah sampai mana nih, Arya? Semua cabur atau untuk pickleball? Untuk pickleballnya, Untuk pickleball sendiri kita masih pembibitan atlet, kemudian masih mengurus administrasi organisasi, karena kami mempunyai target tahun 2024
kita eksebisi Porprov yang mudah-mudahan tercapai. Wah. Karena untuk tahun depan kita belum, karena masih kita membentuk di kabupaten kota. Semoga pickleball Ya. benar-benar menjadi salah satu olahraga yang masuk di Porprov. Ya seperti olahraga-olahraga yang lainnya ya. Biar istilahnya gini, semakin banyak event ada di Porprov, peluang mencetak atlet-atlet juga semakin banyak. Betul sekali, Pak. Dan yang kedua adalah, ini yang paling penting. Seperti yang Arya bilang tadi, walaupun ini Arya ini tamatan guru olahraga, tetapi kita sebenarnya tidak harus jadi guru aja, bisa jadi pelatih. Betul sekali. Iya kan? Ya. Bisa jadi pebisnis Pebisnis. di lingkungan olahraga. Karena kita harus bikin baju olahraga segala macam. Terus yang kedua pembina. Ya kan, membina, mengembangkan sebuah organisasi olahraga-olahraga baru. Ya kan, tidak terpaku menjadi seorang guru saja. Ini salah satu contoh apa istilahnya ya, seorang pendidik yang memang open minded banget. Ini saya senang sekali kalau ketemu teman-teman yang seperti ini pemikirannya. Tadi bilang berangkat 3 orang, ini siapa aja nih yang dari Bali berangkat? Dari Bali, dari Kabupaten Buleleng 1 orang, Gianyar 1 orang, dan Denpasar 1 orang. Ari diwakili oleh Ari. Iya. Waduh. Kalau sekarang nih Ari, di mana biasanya latihannya Ari? Untuk saat ini, kalau di Denpasar itu kita dipinjamkan tempat di SMP PGRI 3 Denpasar. Di SMP PGRI. Iya. Kalau teman-teman mau gabung nih, saya sambil minum Ari ya. Boleh. Kalau teman-teman mau apa namanya istilahnya ya, bergabung, mencoba. Ini Aryo menyewakan alatnya apa cukup datang pakai alat yang ada? Kalau tertarik baru nanti dibicarakan apa gimana nih sistemnya? Ya, benar sekali. Jadi untuk alat free ya. Jadi cukup teman-teman datang saja ke SMP PGRI 3 bermain. Ya kalau suka kan pasti ada inisiatif sendiri. Ya betul. Kami tidak memaksakan untuk membeli alat seperti itu. Yang jelas kami sudah menyediakan sarana prasarana. Tinggal main saja, gratis, easy and fun. Wah, easy and fun. Yes. Tagline yang bagus. Jadi datang ke sana, Aryo menjelaskan sambil praktik langsung. Betul. Kalau memang suka silakan gabung. Yes. Tidak ada pembebanan penyewaan, tidak ada pembebanan membeli alat. Betul. Kalau memang tertarik, silahkan. Nanti kedepannya mau memiliki sendiri itu Ya, hak itu. kalian kan gitu istilahnya ya. Nah, wah, ini pickleball ini kalau saya pribadi ini kayaknya bakalan bagus sih di Bali ini. Astagfirullah. Bener. Karena begini, jenis olahraga ini itu salah satu adalah netting ball nama istilahnya ya. Ya, betul. Salah satu olahraga netting ball atau olahraga yang menggunakan net, yang dimana pasti pertandingannya seru and fun kayak dibilang tadi. Kalau udah seru dan fun, pasti banyak yang tertarik. Ya mudah-mudahan di Bali cepat dibentuk struktur organisasi yang lebih pakem lah. Ya. Wah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Adi. Untuk mengembangkan olahraga ini, apa saja yang sudah Aryo dan tim lakukan selama di Bali untuk mengenalkan pickleball ke masyarakatnya? Untuk pengembangan pickleball di Bali khususnya, jadi kami memiliki tim sehingga ada yang ke Bali Timur, Kelungkung, Karangsem, ada yang ke Barat, Jembrano, Tabanan, dan saya ke Bandung. Seperti itu. Jadi kita bagi tim. Kemudian untuk saya sendiri di Denpasar, saya mengajak teman-teman yang seprofesi, sehingga nanti di saat anak-anak katanya isunya sekolah, di saat itu bisa dikembangkan ke sekolah-sekolah masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi sementara kita mengajak teman-teman seangkatan dulu atau yang mau diajak untuk bergabung, mari bergabung sehingga perkembangan pickleball ini semakin maju, semakin cepat seperti itu. Jadi target kami di provinsi cepat tercapai. Wah, berarti pergerakannya nih gerilya udah nih. Gerilya sekali. Mulai dari diperhitungkan banget tadi nih. Sekolah udah mulai buka nih. Jadi masuk ke sekolah. Masuk ke sekolah. Terus diawali dari teman-teman dulu dikenalin. Yeah. Teman-teman
kampus dulu. Iya, sekampus. Ya, mudah-mudahan pickleball ini bisa masuk ke sekolah-sekolah di Denpasar dulu, biar nanti lebih berkembang lagi, banyak lagi di sekolah-sekolah di Denpasar, terutama nanti berkembang lagi di seluruh Bali. Pickleball dikenal, ya Astungkara. Itu kan rencana besarnya. Rencana besar. Tuhan yang menentukan, Siap. kita yang berusaha. Ya kan itu kan. Oke, sobat musik semua, itu tadi sedikit perbincangan saya dengan Arya tentang pickleball, bener ya? Ya. Nah. Pickleball di Bali yang ternyata olahraga ini adalah olahraga net yang menggabungkan 3 cabur. Tadi bulu tangkis, tenis lapangan, dan tenis meja. Nah, buat kalian yang tertarik dengan olahraga ini, silakan hubungi Arya nanti, nomornya akan saya taruh di deskripsi. Oke, sekian dulu perbincangan saya hari ini bersama Arya Wira, saya Sudadi Artawan. Sampai jumpa di musik berikutnya dan tentu saja dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.